Pembelajaran kisah dalam Quran Hadis. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Rifda Naufalin, NIM 1910310090, Rizky Nuzulia, NIM 1910310092, dan Wahdah Uliana, NIM 1910310093. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama definisi kisah dalam pembelajaran Quran Hadis, yang kedua bagaimana macam-macam kisah dalam Quran Hadis, dan yang ketiga bagaimana karakteristik kisah dalam Quran Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Naufalin, NIM 090. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi kisah dalam pembelajaran Quran Hadis. Kisah adalah salah satu sarana Al-Quran untuk menyampaikan dakwah dan mengokohkannya. Kedudukan kisah dalam hal ini sama dengan gambaran-gambaran yang disajikan tentang hari kiamat, nikmat surga, dan azab neraka. Sama dengan bukti-bukti yang ditegakkannya tentang hari kebangkitan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Juga sama dengan syariat-syariat yang dirincinya serta tamsil-tamsil yang dibuatnya dan tema-tema lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun tujuan kisah dalam Al-Quran yaitu 1. Kisah-kisah dapat membuktikan keumian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahwa seluruh agama yang dibawa para nabi berasal dari Allah. Yang ketiga, melalui metode kisah-kisah maka akan lahir keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong Rasulnya dan kaum mukmin dari segala kesulitan dan penderitaan. Yang keempat, dengan model kisah dapat dilihat bahwa musuh abadi manusia adalah iblis atau setan yang selalu ingin menjerumuskan manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam kisah dalam Quran Hadis. Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Ada yang menceritakan tentang nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Ada yang mengisahkan berbagai macam peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ada juga hikayat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa Rasulullah SAW. Di sini, jika ditinjau dari sisi pelaku, menurut Mana Al-Qotan membagi kisah-kisah Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kisah para nabi terdahulu. Kisah ini menceritakan tentang seruan para nabi kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat dakwah, sikap-sikap orang yang memusuhi, tahapan-tahapan dakwah, perkembangan dan akibat yang menimpa orang beriman dan orang-orang yang mendustakan Nabi. Yang kedua yaitu kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya, seperti kisah-kisah orang yang keluar dari kampung halamannya, yakni Talut dan Jalut, anak-anak Adam, Zulkarnain, Qorun, Ashab As-Sabti atau para pelanggar ketentuan hari Sabtu, Ashab Al-Fil atau pasukan Abrahah yang berkendaraan gajah ketika menyerang Ka'bah. Yang ketiga, kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kisah ini diantaranya adalah Perang Badar dan Uhud dalam Quran Surat Ali Imran, Perang Hunain dan Tabuk dalam Surat At-Taubah, Perang Ahzab dalam Surat Al-Ahzab, dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jika dilihat dari segi panjang pendeknya,
Kisah-kisah dalam Al-Quran jika dilihat dari segi panjang pendeknya ini dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, kisah panjang. Contohnya adalah kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, kisah Nabi Musa dalam surat Al-Qasas, kisah Nabi Nuh dan kaumnya dalam surat Nuh. Selanjutnya yang kedua adalah kisah yang lebih pendek dari bagian yang pertama. Kisah ini terdiri dari 10 sampai belasan ayat saja, seperti kisah Maryam dalam surat Maryam, kisah Ashab Al-Kahfi dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah dan surat Toha. Yang ketiga, kisah pendek. Kisah ini jumlahnya kurang dari 10 ayat. Misalnya, kisah Nabi Hud dan Nabi Lut dalam surat Al-A'raf, kisah Nabi Sholih dalam surat Hud. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah karakteristik kisah dalam Al-Quran hadis. Kisah-kisah yang ditampilkan dalam Al-Quran tak lain untuk dijadikan pelajaran dan petunjuk yang berguna bagi setiap orang yang beriman dan bertakwa untuk memenuhi tujuan yang diciptakannya, serta memberikan pengertian tentang sesuatu yang terjadi sebenarnya agar dijadikan ibrah atau pelajaran untuk memperkokoh keimanan dan membimbing ke arah perbuatan yang baik dan benar. Adapun beberapa karakteristik kisah dalam Al-Quran yaitu yang pertama, kisah nyata yang benar-benar terjadi. Kisah Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjelaskan sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yang kedua, kisah-kisah Al-Quran sejalan dalam kehidupan manusia. Kesesuaian ini memberikan indikasi bahwa kehidupan ini sudah selayaknya mengikuti pedoman dan petunjuk dari Al-Quran jika ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kisah-kisah Al-Quran tidak sama dengan ilmu sejarah. Al-Quran tidak hanya membincangkan tentang sejarah secara umum, tetapi merupakan kisah pilihan yang mampu menguatkan keimanan. Yang keempat, kisah Al-Quran sering diulang-ulang. Al-Quran banyak mengandung kisah-kisah yang diungkapkan secara berulang kali di beberapa tempat. Sebuah kisah terkadang berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan dikemukakan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Demikian pula terkadang dikemukakan secara ringkas dan kadang-kadang secara panjang lebar dan sebagainya.